Untuk memudahkan Anda, saya akan membagi efek-efek tersebut menjadi 4 bagian besar. Yang pertama adalah equity atau ekuitas, kemudian ada pendapatan tetap atau fixed income, kemudian ada funds atau reksadana, dan yang terakhir adalah derivatif. Seperti misalnya saham atau efek-efek yang terkait saham yaitu rights atau hak memesan efek terlebih dahulu dan warrants itu bersifat ekuitas. Atau apabila kita berbicara mengenai obligasi, ORI misalnya atau sukuk, efek beragun aset itu adalah produk-produk yang bersifat fixed income atau pendapatan tetap. Untuk memulainya, saya akan memulai dari efek yang paling mudah dan paling familiar di telinga Anda, yaitu saham. Pada dasarnya, saham merupakan bukti kepemilikan seseorang terhadap suatu perusahaan. Dulu mungkin Anda familiar saham itu berbentuk kertas. Namun seiring dengan perkembangannya zaman, saham sekarang adalah bentuknya paperless. Ada beberapa manfaat dari berinvestasi di saham. Kita akan membahas mengenai 2 manfaat utama, yaitu capital gain dan dividen. Capital gain adalah keuntungan yang Anda dapatkan ketika Anda menjual saham tersebut dan Anda memperoleh selisih atau dalam hal ini kenaikan dari harga saham yang Anda investasikan. Sedangkan dividen itu adalah keuntungan yang Anda dapatkan secara rutin tergantung dari apa saham yang Anda investasikan. Dividen ini bisa berupa 2 jenis, yaitu pertama cash dividend, yaitu dividen berbentuk cash atau uang tunai, dan yang kedua adalah dividen yang berbentuk saham atau stock dividend. Untuk jenis-jenis saham sendiri, Anda mungkin familiar dengan saham biasa atau common stocks dan saham preferred atau preferred stocks. Ada beberapa karakteristik yang membedakan antara kedua jenis saham tersebut. Seperti misalnya, ketika kita berbicara mengenai hak suara dalam RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham, hanya common stock atau saham biasa yang mengizinkan Anda untuk memiliki suara dalam RUPS. Sedangkan preferred stocks, Anda tidak memiliki hak suara tersebut. Kemudian apabila saham tersebut dilikuidasi, maka saham preferred itu lebih kuat atau lebih powerful dibanding saham biasa atau common stocks. Jadi urutannya adalah ketika saham tersebut dilikuidasi, yang paling pertama diprioritaskan adalah para pemegang bonds atau obligasi. Yang kedua, baru saham preferred atau preferred stocks. Baru yang terakhir adalah pemegang saham-saham common stocks. Kemudian apabila kita berbicara mengenai dividen, saham biasa akan membagikan dividen yang jumlahnya tergantung dari laba yang didapatkan. Dan itu berdasarkan hasil dari RUPS. Sedangkan preferred stocks, Anda akan mendapatkan dividen dalam jumlah tetap seperti yang Anda dapatkan di investasi obligasi. Kemudian, dalam berinvestasi saham, tentunya Anda sering mendengar mengenai analisa fundamental dan analisa teknikal. Perbedaannya apa? Ketika kita berbicara mengenai analisa fundamental, berarti Anda di sini menggunakan rasio-rasio keuangan atau analisa-analisa yang terkait saham-saham tersebut. Seperti misalnya, Anda akan mempelajari bagaimana rasio earning per share, price earning ratio, dan rasio-rasio lainnya untuk menggambarkan kondisi kesehatan perusahaan yang Anda investasikan. Anda tentunya juga akan melihat bagaimana kondisi industri dan makroekonomi yang terkait saham-saham yang Anda investasikan. Sedangkan analisa teknikal adalah analisa yang sering digunakan oleh trader, di mana trader ini ingin menghasilkan capital gain dalam jangka waktu yang dekat. Oleh karena itu, dalam analisa teknikal, para investor akan lebih fokus kepada bagaimana pergerakan harga saham dan volume-volume secara historis. Apabila saham-saham tersebut secara historical bagus historinya, baik dari harga maupun volume, berarti mereka akan menganggap saham tersebut layak untuk diinvestasikan. Selain saham, tentunya Anda akan familiar dengan obligasi atau efek-efek yang berpendapatan tetap atau istilah lainnya fixed income. Apa itu obligasi? Berbeda dengan saham, obligasi adalah bukti pengakuan hutang suatu perusahaan kepada Anda sebagai investor. Untuk lebih jelasnya,
Di sini kita akan menjelaskan mengenai perbedaan antara saham dengan obligasi. Selain kepemilikannya, tentunya dalam jangka waktu juga berbeda. Apabila Anda investasi di saham, Anda bisa investasikan saham tersebut dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Namun ketika kita berinvestasi di obligasi, tentunya akan ada tenor yang harus dipatuhi oleh investor. Tenor itu bisa berupa 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, atau bahkan 10 tahun. Kemudian dari sisi harga, tentunya obligasi jauh lebih stabil dibanding harga-harga di saham, di mana saham sangat fluktuatif, even dalam satu hari, sedangkan obligasi relatif stabil, namun sangat sensitif terhadap pergerakan suku bunga. Terdapat beberapa perbedaan antara saham dengan obligasi. Selain bentuk kepemilikannya, ketika kita berbicara mengenai jangka waktu investasi misalnya, ketika kita investasi di saham, itu Anda sebagai investor bebas investasi sampai kapanpun. Namun jika kita berinvestasi di obligasi, tentunya itu tergantung dari seberapa lama jangka waktu obligasi tersebut. Bisa 1 tahun, 3 tahun misalnya, 5 tahun, atau bahkan 10 tahun. Ketika kita berbicara mengenai harga misalnya, harga saham jauh lebih fluktuatif, even hanya untuk 1 hari saja. Sedangkan harga obligasi jauh relatif lebih stabil, namun sangat sensitif terhadap perubahan suku bunga. Kemudian dari sisi hak suara, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, pemegang obligasi memiliki hak suara yang jauh lebih powerful dibanding pemegang saham biasa atau common stocks. Apa saja manfaat dari berinvestasi di obligasi? Dari sisi perusahaan, tentunya obligasi menawarkan alternatif pembiayaan yang relatif lebih murah dibandingkan ketika perusahaan tersebut meminjam di bank misalnya. Dari porsi kepemilikan sendiri, ketika perusahaan tersebut atau issuer tersebut menggunakan obligasi, itu sama sekali tidak mengubah porsi kepemilikan perusahaan. Dari sisi investor, tentunya obligasi akan menawarkan capital gain apabila mereka menjualnya di pasar sekunder dan harga obligasi tersebut naik. Selain itu tentunya karena obligasi memiliki karakteristik fixed income, maka investor akan mendapatkan pendapatan secara berkala tergantung dari seberapa besar kupon rate yang ditawarkan oleh obligasi tersebut. Dan yang terakhir, ketika perusahaan tersebut dilikuidasi, investor obligasi memiliki hak suara yang paling utama dibandingkan pemegang saham. Obligasi sendiri bermacam-macam. Berdasarkan kupon misalnya, ada 3 jenis. Fixed rate, floating rate, dan zero coupon bond. Untuk memudahkan Anda, di sini terdapat 3 grafik yang menjelaskan perbedaannya tersebut. Yang pertama misalnya fixed rate. Anda bisa lihat tiap tahunnya itu besarannya sama. Jadi pertama misalnya Anda invest 10 juta, Anda keluar 10 juta, nanti misalnya let's say rate-nya adalah 10%. Berarti setiap tahunnya Anda mendapatkan 1 juta. Dan yang terakhir di tahun kelima, Anda akan mendapatkan 10 juta tadi plus 1 jutanya. Hal ini tentunya berbeda dengan floating rate, di mana besarannya tergantung kondisi pasar pada saat floating rate dibagikan. Dan yang terakhir, zero coupon bond ini adalah obligasi yang tidak memberikan coupon rate. Namun, mereka memfasilitasinya dalam harga obligasi yang didiskon pada awalnya, sehingga obligasi tersebut relatif lebih murah, karena dia tidak membagikan coupon rate. Namun, pada saat tahun kelima, Anda akan mendapatkan hasil yang penuh, jadi tidak dalam diskon, tapi lebih besar lagi. Sedangkan berdasarkan jenis penerbitnya, obligasi dibagi menjadi 3. Government bond, corporate bonds, dan international bonds. Obligasi pemerintah atau government bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Biasanya tujuannya adalah untuk mendanai proyek-proyek atau APBN. Obligasi pemerintah adalah obligasi yang kualitasnya paling tinggi dibanding obligasi lainnya. Karena secara teori, probabilitas atau kemungkinan obligasi tersebut gagal bayar atau default, dalam hal ini negara, adalah sangat kecil. Oleh karena itu biasanya harganya relatif lebih mahal karena memang kualitas tinggi. Berbeda dengan government bonds,
Corporate bonds atau obligasi korporasi adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan swasta, baik lokal maupun asing. Corporate bonds ini biasa diterbitkan oleh perusahaan swasta dalam dua jenis mata uang, bisa mata uang lokal atau mata uang asing. Sedangkan international bonds terdiri dari dua, foreign bonds dan euro bonds. Foreign bonds adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan asing namun menggunakan mata uang lokal negara tersebut. Misalnya Yankee Bonds, yaitu foreign bonds yang dikeluarkan di Amerika Serikat menggunakan mata uang dolar, namun diterbitkan oleh perusahaan yang bukan dari Amerika Serikat. Begitu juga dengan Samurai Bonds di Jepang, atau Matador Bonds, atau Bulldog Bonds, dan sebagainya. Hal itu berbeda ketika kita berbicara mengenai Euro Bonds. Euro Bonds adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan lokal namun menggunakan mata uang selain mata uang lokalnya. Misalnya ketika kita bicara Euro Bonds di Amerika Serikat. Berarti yang obligasi tersebut diterbitkan oleh perusahaan Amerika Serikat dengan menggunakan mata uang selain dolar. Begitu juga apabila kita bicara perusahaan di Eropa misalnya. Mereka menerbitkan Euro Bonds namun dalam mata uang selain euro, misalnya dolar, yen, dan sebagainya. Oleh karena itu, foreign bonds dan euro bonds merupakan obligasi yang berbeda. Ada satu keunikan obligasi yang tidak dimiliki oleh efek-efek lain. Keunikan tersebut adalah peringkat efek atau rating. Anda mungkin sering dengar istilah rating, AAA, investment grade, dan sebagainya yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga seperti Standard & Poor's, Fitch Rating, Moody's, atau di lokal kita ada Pevindo atau Pemeringkat Efek Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa bagus kualitas obligasi tersebut sehingga obligasi tersebut dijamin tidak akan default atau gagal bayar. Jadi setidaknya obligasi tersebut harus memiliki rating di investment grades. Di bawah itu kita bisa bilang bahwa obligasi tersebut kurang berkualitas. Bagaimana lembaga pemeringkat tersebut menentukan apakah obligasi tersebut baik atau tidak? Setidaknya ada dua hal yang harus dinilai, yaitu risiko industri dan risiko keuangan. Ketika kita bicara mengenai risiko industri, setidaknya ada 4 hal yang harus diperhatikan. Pertama, dari sisi pertumbuhan industri tersebut, kemudian dari barriers to entry atau hambatan masuk kepada kompetisi di industri tersebut, kemudian seberapa besar pengaruh atau dukungan dari peraturan terkait industri tersebut, dan yang terakhir tentunya seberapa besar atau seberapa sehat kondisi keuangan yang ada dalam perusahaan maupun industri tersebut. Sedangkan dalam risiko keuangan, juga ada 4 hal yang harus diperhatikan. Pertama, kita harus melihat kebijakan keuangannya tersebut, bagaimana rekam jejaknya, apakah mereka melakukan lindung nilai atau hedging, dan sebagainya. Kemudian capital structure, apakah lebih besar equity dibanding utang, apakah dia menggunakan suku bunga fix atau floating, dan sebagainya. Kemudian kita juga harus melihat bagaimana rentability, solvability, dan liquidity perusahaan tersebut. Dan yang terakhir tentunya kita harus mempertimbangkan seberapa fleksibel finansial yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Setelah Anda memahami apa itu saham, apa itu obligasi, dan apa perbedaan antara keduanya, kini saatnya Anda sedikit melangkah lebih maju ke produk-produk yang lebih kompleks. Sekarang kita awali dengan reksadana. Secara umum, reksadana dibagi menjadi 4 jenis. Reksadana saham, reksadana campuran, pendapatan tetap, dan pasar uang. Yang membedakannya apa? Yang membedakannya adalah simply isi dari reksadana tersebut. Reksadana saham misalnya, berarti reksadana tersebut terdiri dari kumpulan-kumpulan saham yang disusun oleh manajer investasi. Jadi, baik dari sisi risiko maupun sisi yield-nya atau return-nya, itu relatif lebih besar dibanding reksadana lainnya, karena sebagian besar isinya adalah saham. Reksadana campuran. Sama seperti namanya,
Reksadana ini terdiri dari campuran jenis-jenis efek yang tadi Anda sempat pelajari di awal. Jadi isinya bisa berupa saham, bisa berupa obligasi, deposito, dan sebagainya. Sehingga dibandingkan dengan reksadana saham, potensi risiko maupun potensi returnnya relatif lebih sedikit kurang dibanding reksadana saham. Kemudian reksadana pendapatan tetap. Balik lagi, sama seperti namanya, isinya sebagian besar adalah efek-efek berpendapatan tetap atau fixed income, seperti obligasi, surat utang negara, dan sebagainya. Dari sisi risiko maupun sisi returnnya tentunya akan lebih kecil dibanding reksadana saham dan reksadana campuran. Dan perlu diingat bahwa reksadana pendapatan tetap itu tidak seperti obligasi di mana kita mendapat pendapatan tetap karena ini adalah reksadana, bukan obligasi secara keseluruhan. Dan yang terakhir adalah reksadana pasar uang, di mana reksadana ini memiliki potensi risiko dan potensi return yang paling kecil dibanding ketiga reksadana tadi. Karena isinya sebagian besar adalah efek-efek pasar uang, seperti deposito, obligasi jangka pendek yang kurang dari 1 tahun, dan sebagainya. Jadi, keempat reksadana ini itu tergantung dari bagaimana Anda sebagai investor menyikapinya. Apabila Anda memerlukan investasi dalam jangka pendek, yang artinya kurang dari 1 tahun, maka reksadana pasar uang merupakan reksadana yang paling direkomendasikan. Seiring berjalannya waktu, semakin lama Anda memerlukan investasi tersebut, maka semakin besar pula kemungkinan Anda harus berinvestasi di reksadana yang long-term investment, yaitu reksadana saham. Dan tentunya harus diingat bahwa high risk, high return. Jadi, semakin besar risikonya, tentu akan menimbulkan return yang semakin besar. Selain itu, Anda harus memahami bahwa jenis reksadana tidak terbatas dari 4 itu saja. Pasar modal juga mengenal reksadana terstruktur, yang setidaknya terdiri dari 4 jenis reksadana, yaitu reksadana penyertaan terbatas atau RDPT, reksadana indeks atau index fund, reksadana terproteksi atau protected fund, dan yang terakhir adalah reksadana penjaminan atau guaranteed fund. RDPT isinya adalah efek-efek yang tidak diperdagangkan di bursa. Jadi ketika kita bicara mengenai saham atau emiten, isinya adalah saham-saham yang tidak diperdagangkan di bursa efek. Tujuan dari investasi RDPT biasanya untuk mendanai proyek-proyek pemerintah, khususnya dari sektor real. Sedangkan reksadana indeks, ini sedikit berbeda dari reksadana saham yang kita ketahui sebelumnya. Kalau di reksadana saham, biasanya manajer investasi itu akan berlomba-lomba bagaimana caranya agar komposisi efek atau saham tersebut itu menghasilkan return yang lebih besar dari IHSG. Sedangkan dalam reksadana indeks, manajer investasi simply menggunakan efek-efek yang sama persis dengan efek-efek yang terkandung dalam indeks yang digunakannya. Misalnya reksadana indeks LQ45, berarti isinya adalah efek-efek yang terdapat dalam indeks LQ45. Sehingga returnnya harusnya hampir sama dengan return indeks LQ45. Sedangkan reksadana terproteksi adalah reksadana yang memproteksi atau melindungi dana awal atau investasi awal Anda sebagai investor. Misalnya Anda invest sebesar 50 juta. Berarti reksadana terproteksi menjamin bahwa 50 juta tersebut akan didapatkan di masa akhir periode reksadana tersebut. Ini sama seperti obligasi. Jadi protected fund itu ada jatuh temponya. Isinya itu sebagian besar efek-efek yang fixed income, yang tentunya harus berperingkat baik sehingga pada nantinya investasi Anda bisa dijamin sebesar investasi awalnya. Sedangkan reksadana penjaminan hampir sama dengan reksadana terproteksi, namun dia dijamin oleh insurance. Jadi si manajer investasinya bekerja sama dengan asuransi sebagai penjamin. Isinya juga sama, sebagian besar adalah efek-efek fixed income. Salah satu produk yang relatif baru di pasar modal Indonesia
adalah ETF, Exchange Traded Fund. Seperti namanya, ETF adalah reksadana yang diperdagangkan di Bursa Efek, tidak melalui OTC seperti yang kita ketahui selama ini untuk reksadana konvensional. Produk terakhir yang akan kita bahas pada kali ini adalah derivatif, di mana derivatif ini merupakan produk yang paling kompleks di pasar modal. Jenis-jenis derivatif sangat banyak, namun kita akan fokus kepada dua produk derivatif, yaitu futures atau kontrak berjangka, dan options atau opsi. Kita mulai dengan apa itu futures. Apakah Anda pernah mengenal istilah ijon? Jika belum, ijon adalah suatu metode pembayaran di mana si penjual dan pembeli telah sepakat untuk membeli suatu barang dalam jangka waktu yang telah disepakati. Misalnya saya ingin membeli ladang jagung Anda sebesar 100 juta rupiah di tahun yang akan datang. Ketika tahun yang akan datang terjadi, berapapun nilai aslinya pada saat itu, kita sepakat untuk menjual atau memperdagangkan ladang jagung tersebut seharga 100 juta rupiah. Bisa jadi seharusnya lebih besar atau lebih mahal, bisa jadi seharusnya lebih murah. Tapi kita telah sepakat bahwa kita telah membeli dan menjual ladang itu seharga 100 juta rupiah. Itulah konsep dasar futures. Futures ini terdiri dari bermacam-macam isinya. Ketika kita bicara mengenai indeks futures, berarti futures atau kontrak berjangkanya ini terdiri dari isi-isi dari indeks tersebut. Katakanlah indeks itu adalah indeks LQ45, di mana indeks LQ45 Futures adalah salah satu produk derivatif yang saat ini diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Berarti, futures tersebut sangat dipengaruhi oleh harga atau kinerja dari efek-efek yang terdiri dari indeks LQ45 tersebut. Terdapat banyak manfaat jika kita berinvestasi di futures, atau lebih tepatnya indeks futures. Manfaat tersebut didapatkan dari ketidakpastian yang selalu kita hadapi di kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita bisa menggunakan futures sebagai sarana lindung nilai kita atau sebagai sarana hedging. Kenapa? Karena, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, futures itu sangat berkaitan dengan kinerja efek yang terdapat di dalamnya, dalam hal ini saham-saham. Jadi, apabila futures mengalami kerugian, itu sangat bisa dikompensasi dengan keuntungan yang didapatkan oleh saham-saham yang ada terkandung di dalamnya. Selain itu, Anda bisa berpotensi mendapatkan keuntungan baik waktu pasar modal lagi bullish atau bagus, maupun pada saat pasar modal bearish atau lagi buruk. Hal ini tentu berbeda ketika Anda berinvestasi di saham, di mana ketika pasar modal lagi bearish, itu Anda tidak bisa mendapatkan potensi keuntungan. Sebaliknya, Anda akan mendapatkan potensi kerugian. Kenapa dalam futures berbeda? Karena di sini Anda bisa mengambil dua posisi buy atau posisi sell atau jual. Ketika Anda yakin bahwa di masa yang akan datang, futures Anda mengalami kenaikan atau pasar modal akan bagus, Anda tentu bisa mengambil posisi buy dari sekarang. Sehingga di masa yang akan datang, ketika pasar modal bagus, harga-harga naik, Anda bisa mendapatkan futures tersebut dalam harga yang lebih murah. Begitu juga sebaliknya ketika Anda memposisikan diri sebagai penjual. Terakhir, dengan futures Anda bisa melakukan leveraging, yang artinya dengan modal yang minimal, Anda bisa mendapatkan keuntungan maksimal yang jauh lebih besar dibandingkan dengan ketika Anda berinvestasi di saham. Bagaimana leveraging itu akan saya jelaskan di slide-slide berikutnya. Sedangkan konsep leveraging yang sempat kita singgung di awal-awal dapat dijelaskan melalui simulasi berikut ini. Misalnya, harga indeks pada saat itu adalah sebesar 500. Sedangkan ketentuan standar yang ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia, multiplier untuk futures adalah sebesar 500.000. Di sini kita diasumsikan membeli sebesar satu kontrak. Jadi, nilai kontrak seharusnya futures tersebut adalah harga indeks dikali volume dikali multiplier, yaitu 500 dikali satu kontrak
dan dikali 500.000 sebagai multiplier, sehingga nilai kontraknya harusnya adalah 250 juta. Namun, karena kita berinvestasi di futures, kita tidak perlu menghabiskan 250 juta. Kita hanya perlu membayar sebesar margin yang ditetapkan, yaitu 4% dari nilai kontrak. Sehingga kita hanya perlu membayar 4% dari 250 juta, yaitu sebesar 10 juta. Sehingga nilai leverage yang kita dapatkan adalah 250 juta dibanding 10 juta yang harus kita bayarkan, yaitu sebesar 25 kali. Cukup dengan 10 juta, Anda bisa mendapatkan keuntungan seperti Anda invest sebesar 250 juta. Itulah konsep leveraging di futures. Ketika kita bicara mengenai futures, itu berarti Anda telah setuju untuk melaksanakan kewajiban, baik sebagai pembeli maupun sebagai penjual. Karena dari awal, kedua belah pihak telah menyepakati satu harga, satu posisi, sehingga Anda tidak mempunyai pilihan lain. Hal itu berbeda ketika kita bicara mengenai opsi atau options, di mana options adalah suatu hak, baik untuk membeli atau menjual pada harga yang telah ditetapkan. Ada dua jenis options yang diperdagangkan di bursa efek. Call options atau hak untuk membeli, dan put options atau hak untuk menjual. Apakah perbedaannya? Misalnya, kita ingin membeli saham A, di mana saham A tersebut nilainya pada saat itu adalah 5.000 per lembar. Apabila kita yakin harga saham tersebut akan naik di waktu yang akan datang, tentunya kita akan membeli call options ini, membeli hak untuk membeli. Misalnya pada waktu itu, call options-nya adalah sebesar 6.000. Sehingga ketika pada masa yang akan datang harga saham tersebut berubah dari 5.000 ke 9.000, Anda bisa menggunakan call options di harga 6.000. Sehingga pada saat harga 9.000, Anda bisa tetap membeli saham tersebut hanya sebesar 6.000. Karena Anda memiliki call options seharga Rp6.000 per lembar. Sedangkan put options akan berguna ketika Anda yakin pasar modal di masa yang akan datang atau saham tersebut akan mengalami penurunan. Anda tidak mau kehilangan momen di mana saham Anda lebih mahal dibanding masa yang akan datang, sehingga Anda akan membutuhkan put options atau hak untuk menjual di harga tertentu. Misalnya, saham tersebut berubah dari 5.000 menjadi 2.000, sedangkan Anda memiliki put options seharga 3.000, sehingga ketika harga saham tersebut jatuh ke 2.000 per lembarnya, Anda bisa mengexercise atau menggunakan put options seharga 3.000 sehingga harga saham Anda masih mahal dibanding harga saham seharusnya di waktu itu. Karena terdapat dua jenis produk yang diperdagangkan, yaitu call options dan put options, Anda sebagai investor tentunya bisa mengambil 4 posisi. Anda bisa membeli call options, menjual call options, membeli put options, dan menjual put options. Tergantung dari kebutuhan Anda, strategi investasi Anda, dan tentunya kondisi pada pasar modal pada saat Anda melakukan investasi. Dalam options, Anda juga akan mengenal istilah premi, di mana premi tersebut sama dengan premi pada asuransi, yaitu jumlah yang harus dibayarkan secara berkala baik apabila Anda menggunakan atau tidak produk tersebut. Misalnya dalam asuransi, apabila Anda tidak melakukan klaim, Anda tetap harus membayar premi tersebut. Begitu pula dengan options. Premi tersebut besarannya adalah jumlah yang disepakati dikali dengan multiplier sebesar 10.000. Misalnya, apabila options tersebut memiliki premi sebesar Rp100, maka jumlah premi yang harus dibayarkan Anda sebagai investor adalah Rp100 dikali 10.000, yaitu sebesar Rp1 juta per bulannya.